Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas bab 7 yang terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama kita sudah membahas aturan integrasi dasar, kemudian yang kedua kita sudah membahas integral parsial, selanjutnya yang ketiga kita membahas tentang integral trigonometri, dan yang terakhir kita membahas tentang substitusi yang merasionalkan. Nah, untuk yang di bab 8 kita sudah membahas yang pertama tentang tentang bentuk tak tentu jenis 0/0, kemudian yang kedua bentuk tak tentu jenis lainnya, selanjutnya yang ketiga integral tak wajar dengan limit integrasi tak terhingga, dan yang terakhir adalah integral tak wajar dengan integran yang tak terhingga. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi ke bab 9, yaitu yang bagian sub yang pertama adalah tentang barisan tak terhingga. Seperti itu. Nah, untuk kali ini Anda diharuskan memiliki 2 kompetensi setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu yang pertama mampu menentukan barisan tak terhingga, konvergen, atau divergen. Kemudian yang kedua, menentukan limitnya jika barisan tak terhingga konvergen. Nah, di sini kita memiliki 2 kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, Anda harus bisa menentukan barisan itu barisannya konvergen atau divergen. Selanjutnya, jika ternyata barisan itu adalah barisan konvergen, maka Anda harus bisa menentukan berapakah limitnya. Seperti itu. Untuk menguasai 2 kompetensi ini, maka Anda harus menguasai tentang definisi konvergen. Nah, definisi konvergen yang kita gunakan adalah barisan sembarang AN. Jadi ini adalah lambang dari barisan. Jadi di sini bisa diganti AN, bisa diganti BN, CN, dan selanjutnya dikatakan, kita langsung ya, konvergen ke L dengan limit N menuju tak hingga AN sama dengan L jika setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif N sedemikian rupa sehingga N kecil lebih besar atau sama dengan N besar, harga mutlak dari AN dikurangi L itu lebih kecil daripada epsilon. Jika tidak memenuhi, maka divergen. Oke. Nah, di sini definisi yang kita gunakan adalah barisan AN ini konvergen ke L dituliskan dengan limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan L jika setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif N sedemikian rupa sehingga
N kecil itu harus lebih besar atau sama dengan N, harga mutlak AN dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, jika tidak memenuhi, maka barisan itu adalah barisan divergen. Jadi mudahnya saja jika Anda tidak begitu familiar dengan formulasi matematika, maka barisan itu dikatakan konvergen ke L jika barisan itu akan mencapai L pada saat n-nya itu menuju tak hingga, seperti itu. Nah, kalau tidak menuju kalau tidak menuju ke L, maka barisan tersebut disebut sebagai divergen. Nah, untuk poin yang kedua di sini, jika ternyata sudah diketahui bahwa barisan itu adalah barisan konvergen, maka berapakah limitnya? Untuk menjawab berapakah limitnya, di sini digunakan sifat-sifat dari limit. Nah, yaitu yang pertama diketahui bahwa AN kemudian BN ini adalah bilangan konvergen. Kemudian K-nya ini sama dengan adalah konstanta. Maka di sini ada beberapa sifat tentang limit, yaitu yang pertama, limit dari N menuju tak hingga dari K itu sama dengan K. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, limit N menuju tak hingga dari K, AN itu sama dengan K, K-nya dikeluarkan, kemudian limit N menuju tak hingga dari barisan AN. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, limit N menuju tak hingga dari AN plus minus BN. Di sini AN-nya adalah barisan, BN-nya juga barisan. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN plus minus limit N menuju tak hingga dari BN. Seperti itu. Untuk sifat yang keempat, limit N menuju tak hingga dari AN dikalikan BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN dikalikan limit N menuju tak hingga BN. Dan yang terakhir, sifat kelima, limit N menuju tak hingga dari AN per BN ini sama dengan limit N menuju tak hingga AN per limit N menuju tak hingga BN, dengan catatan BN-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi bahwa di sini AN dan BN adalah bilangan konvergen. Nah, selanjutnya setelah diketahui bahwa bilangan itu adalah bilangan konvergen yang memenuhi persyaratan ini, maka berapakah limitnya? Untuk menjawab berapakah limitnya, Anda harus menguasai sifat-sifat dari limit, yaitu yang pertama di sini ada 5 sifat yang harus Anda kuasai. Nah, yang pertama di sini limit N menuju tak hingga dari K adalah K. Ini K itu adalah suatu konstanta. Kemudian yang di sini limit N menuju tak hingga K AN di sini adalah barisan konvergen sama dengan K-nya dikeluarkan. Kemudian limit N menuju tak hingga dari AN. Selanjutnya yang ketiga ini adalah penjumlahan dari limit. Jadi AN plus BN ini sama dengan dipecah. Jadi limit AN sendiri, kemudian limit dari BN-nya itu sendiri. Selanjutnya yang keempat di sini perkalian. Jadi AN dikalikan BN ini sama dengan limitnya AN dikalikan dengan limitnya BN. Dan yang terakhir adalah pembagian. Jadi limit AN per BN itu sama dengan limitnya AN dibagi dengan limitnya BN. Seperti itu. Jadi Anda harus bisa menguasai sifat-sifat limit untuk menentukan berapakah limit dari bilangan konvergen. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan memberikan soal. Di sini soal yang diujikan yaitu yang pertama di soal nomor, Anda mungkin di sini bisa dilihat ya, soal
nomor, kita ambil di sini. Ini adalah buku yang kita gunakan, yaitu buku Parcel. Di sini bisa dilihat soal nomor, di soal nomor 1 dan nomor 4 halaman 71. Oke, halaman 71. Nah, di sini soal yang pertama saya lihat di sini AN sama dengan N per 3N min 1. Oke, kemudian soal yang nomor 4 adalah AN sama dengan 3N kuadrat plus 2 per 2N min 1. Oke, jadi balik lagi ya, ini adalah buku yang kita gunakan. Jadi panduan kita adalah menggunakan buku Farboard sama Parcel. Ini edisi yang ke-9. Jadi di sini contoh soal yang akan kita bahas adalah soal di 9.1. Yang pertama adalah soal yang pertama, ada barisan di sini AN, di sini formulasinya adalah N per 3N min 1. Kemudian soal yang nomor 4 adalah AN sama dengan 3N kuadrat plus 2 per 2N min 1. Nah, dari dua soal di sini yang ditanyakan adalah yang pertama, yang A. Maaf, coba kita lihat lagi halaman 71. Oke, yang pertama ini adalah tuliskan, saya ambil 3 saja, 3 barisan, 3 suku pertama. Selanjutnya yang kedua, yang nomor B, jika konvergen berapakah limitnya? Oke. Nah, di sini ada dua soal yang ditanyakan. Saya sebenarnya di sini ditanyakan 5 suku, tapi saya ambil 3 saja karena papan tulisnya tidak muat. Jadi di sini tuliskan 3 suku pertama dari barisan nomor 1 dan nomor 4. Kemudian selanjutnya setelah menentukan barisannya, Anda diminta untuk menentukan berapakah limitnya, seperti itu. Kita langsung bahas ya untuk soal yang pertama. Di sini jawab soal yang pertama. Di sini AN-nya sama dengan N per 3N min 1. Oke. Nah, agar lebih mudah, jadi saya sarankan disederhanakan persamaannya, dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah N. N-nya adalah pangkat 1. Jadi kita bagi dengan N. Jadi sama dengan berubah menjadi 1 per 3 min 1 per N. Seperti itu. Ya, di sini persamaannya sudah berubah menjadi 1 per 3 min 1 per N. Jadi biar lebih mudah. Nah, di sini untuk 3 suku pertama yaitu A1, N-nya kita ambil yang pertama adalah 1. Di sini kita ambil persamaannya di sini. Jadi saya tuliskan secara lengkap biar Anda lebih paham. Di sini tetap ya 1, kemudian 3 minus 1 per N-nya di sini 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1 dikurangi 1, jadi sama dengan setengah. Oke, selanjutnya A2-nya sama dengan, masih sama di sini 1, di sini 3, kemudian minus 1 per N-nya diganti dengan 2, jadi setengah. Jadi sama dengan di sini 1, di sini 3, karena di sini 2, artinya dia dikalikan 2, jadi 6 per 2. 6 per 2 dikurangi setengah, jadi 5 per 2. Karena dia di bawah, artinya dia dibalik, jadi 2 per 5. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir A3 sama dengan 1 per 3 tetap minus 1 per 3. Nah, di sini bisa dilihat 3. Jadi disamakan penyebutnya 3. 3 dikali 3 itu adalah 9. 9 dikurangi 1 itu 8. Jadi 8 per 3. Sama seperti yang poin kedua, karena dia di bawah per, jadi dibalik. Jadi 3 per 8. Seperti itu.
Oke, nah ini kalau Anda bisa melanjutkan ya untuk A4 dan A5 karena di sini papan tulisnya mungil, jadi saya men-skip saja. Di sini dituliskan, jadi untuk menuliskan barisan itu adalah setengah, kemudian koma 2/5, koma 3/8. Nah ini adalah barisan. Cara menuliskan barisan itu dipisahkan dengan tanda koma seperti itu. Nah, di sini poin yang pertama sudah diketahui untuk yang poin A. Nah, sekarang untuk poin B kita tentukan apakah barisan itu konvergen atau divergen. Kita lihat di sini kita akan cari limitnya. Jadi limit n menuju tak hingga dari AN kita masukkan di sini saya mau lebih kecil lagi, limit n menuju tak hingga di sini an-nya kita tulis karena kita sudah menyederhanakan jadi 1/3 min 1/n seperti itu. Nah di sini untuk mencari si limit Anda harus menggunakan sifat limit yang ini poin 1 sampai poin 5. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah poin ke-5, jadi bisa dipecah menjadi poin ke-5. Di sini limit n menuju tak hingga dari 1 per limit n menuju tak hingga dari 3 min 1/n seperti itu. Ini adalah poin ke-5. Di sini saya kasih sifat poin ke-5 sama dengan di sini ini kita tulis dulu karena belum diselesaikan. N menuju tak hingga dari 1 per ini adalah sifat yang di sini sifat yang ketiga. Di sini kita pecah, kita taruh di bawah, maksudnya dia sifat ketiga. Di sini limit n menuju tak hingga dari 3 dikurangi limit n menuju tak hingga dari 1/n seperti itu. Sama dengan di sini kita naik ke atas. Kalau ternyata dari bawah tidak terlihat, di sini limit n menuju tak hingga di sini adalah sifat pertama. Di sini sifat pertama, yang ke bawah adalah sifat yang ketiga. Jadi di sini hasilnya adalah k. K-nya di sini adalah 1 per di sini limit ini juga adalah sifat yang pertama. Ini bisa dilihat. Jadi limit n menuju tak hingga dari, maaf ya ini kecil, tak hingga dari 3. Di sini 3 adalah konstanta, jadi jawabannya adalah 3. Kemudian sifat yang ini adalah minus 1 dibagikan dengan tak hingga. Nah bisa dilihat ya, 1 dibagi tak hingga adalah nilainya 0. Jadi 1/3 seperti itu ya. Karena dia nilainya berhingga yaitu 1/3, maka disebut sebagai konvergen. Nah seperti itu. Ini adalah contoh dari yang soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua di sini kita sama cari. Yang pertama adalah menentukan mungil ya. Jadi di sini untuk menentukan suku yang pertama, di sini suku yang pertama kita tulis dulu an ya sama dengan 3n kuadrat plus 2 per 2n min 1. Nah sama seperti langkah yang pertama tadi, agar lebih memudahkan Anda maka dibagi dengan pangkat tertinggi, yaitu dibagi dengan n kuadrat. Nah di sini hasilnya sama dengan 3 plus 2 per n kuadrat per 2 per n min 1 per n kuadrat. Oke. Nah, di sini kita lihat A1-nya kita ambil 3. Kalau di soal itu sampai 5. Jadi silahkan diteruskan sendiri. A1-nya di sini diganti 1. Jadi di sini 3 plus 2 dibagi 1 kuadrat tetap aja 1. Jadi ditambah 2 per di sini 2 dibagi 1 2. Kemudian minus 1 per 1 kuadrat tetap aja 1. Jadi hasilnya adalah 5. Seperti itu. Kemudian A2 sama dengan di sini 3 plus di sini 2. Kemudian di sini 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Jadi per 4
per di sini 2/2 itu sama dengan 1 min di sini 1/2 dikuadratkan jadi 1/4. 1/4. Jadi di sini sama dengan, saya mungil ya biar muat di sini, jadi anggap aja di sini bisa jika mau bisa disamakan karena ini sama-sama 4 ya. Jadi di sini 12 ditambahkan 2 jadi 14/4 per di sini jadi 1/4. Jadi kan sama aja. Kalau Anda tidak punya kalkulator bisa menggunakan cara ini. Kalau Anda pakai kalkulator bisa langsung selesai. Jadi di sini adalah 14/4 dikalikan 4/3. Jadi sama dengan 14/3. Oke. Kemudian yang ketiga, A3-nya sama dengan, masih sama di sini 3 plus di sini 2/3 dikuadratkan adalah 9. Kemudian per 2 dibagikan 3 minus 1/9. Oke, jadi di sini sama dengan 3 dikalikan 9 itu adalah 27 ditambahkan 2 jadi 29/9 per di sini dikalikan ya, di sini kan 3 jadi kan sama-sama dibagi 3. Jadi kalau 3 kemudian di sini jadinya dikalikan ke atas, oh maaf di sini 3 ya, 3 kan bisa makan penyebutnya dengan per 9. Jadi 9 dibagi 3 itu adalah 3 dikalikan 5 jatuhnya adalah 6 dikurangi 1 maka hasilnya adalah 5/9. Oke. Betul kan? Oke, sama dengan di sini 29/9 sama dikalikan dikalikan 9/5. Jadi sama dengan 29/5. Oke, nah ini adalah salah satu trik jika Anda tidak memiliki kalkulator. Nah, di sini sudah diketahui ya. Jadi di sini oke. Jadi kalau ditanya 3 suku pertamanya adalah 5. Kemudian yang kedua adalah 14/3. Kemudian 29/5. Nah, perlu diingat ini adalah jawaban yang poin A, ini jawaban poin A. Jadi antara suku pertama dan suku kedua itu dipisahkan dengan koma. Nah, untuk yang kedua kita hapus di sini karena ini sudah. Jadi untuk poin yang kedua, kalau yang pertama tadi konvergen yaitu ke sepertiga nilainya, maka berapakah yang kedua? Nah, di sini kita samakan sama seperti yang pertama tadi. Di sini Anda harus menggunakan sifat-sifat dari limit, yaitu kita cari yang B, limit dari n menuju tak hingga dari AN sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN nya adalah 3 plus 2 per n kuadrat per 2 per n min 1 per n kuadrat. Oke. Di sini yang pertama ini adalah sifat dari yang awal, ini adalah sifat kelima. Ini sifat pembagian, jadi bisa dipecah. Kemudian selanjutnya karena papan tulisnya mungil ya, jadi mungkin saya skip. Kalau Anda mengerjakan tugas saya sarankan diperpanjang. Jadi Anda tahu ini sifat yang keberapa. Yang pertama ini adalah sifat kelima, jadi kita tulis masing-masing limit n menuju tak hingga dari 3 plus 2 per n kuadrat dibagi limit n menuju tak hingga dari 2 per n min 1 per n kuadrat. Ini adalah sifat dari nomor 5. Oke, pembagian. Selanjutnya kita pisah karena dia di sini ini termasuk ke dalam sifatnya nomor 3. Yang di bawah juga sifat nomor 3. Jadi di sini limit n menuju tak hingga dari 3 ditambah limit n menuju tak hingga dari 2 per n kuadrat per di sini limit n menuju tak hingga dari 2 per n minus limit dari n menuju tak hingga dari 1 per n kuadrat. Oke. Kemudian di sini sama dengan
Bisa langsung dieksekusi ya. Yang pertama ini adalah sifat yang ke-1, jadi jawabannya adalah K. Di sini jawabannya adalah 3 ditambahkan 2 per tak hingga, kemudian per di sini 2 per tak hingga minus 1 per tak hingga. Oke. Jadi di sini 2 per tak hingga ini adalah 0. Kemudian di sini juga 0 minus 0. Jadi jawabannya adalah 3 per 0. Oke. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Seperti itu. Nah, mudah kan? Jadi di sini hasilnya adalah tak terhingga, jadi bisa dipastikan ini adalah di Vergen, seperti itu. Nah, dari sini Anda harus sudah bisa menguasai tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, Anda harus bisa menentukan barisan itu konvergen atau divergen. Jika ternyata barisannya konvergen, maka Anda harus bisa menentukan limitnya. Dan tentu saja Anda juga harus mengingat kembali tentang sifat-sifat dari limit. Di sini ada 5 sifat limit yang harus Anda ketahui. Cukup sekian untuk materi di bab 9.1. Semoga bermanfaat dan siap-siap melaksanakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.